Dua terakhir, oke. Oke, Mas yang depan. Oh, yang perempuan belum dari tadi. Nanti saya tuh sering dibilang, kamu tuh jangan insecure sama perempuan. Takut saya tuh. Saya mohon maaf ya, biar saya nggak dituduh insecure. Yang perempuan 1, 2 Mbak. Ya, Mbak dulu, Mbak jilbab hitam ke depan dulu. Yang Mbak putih antri di sini, ya. Terima kasih. Jadi yang pertama pengen ngomong dulu nih, saya dulu. Nama saya Hanifah. Saya lebih suka membaca dibanding menulis. Karena dengan membaca tuh saya bisa jadi apa saja. Puisi yang saya baca tuh saya bisa langsung berperan. Oh, saya harus jadi kayak gini, saya kayak gini. Jadi bisa jadi apa aja, jadi siapa saja seperti itu. Saya lebih pengen jadi penulisnya gitu. Merasakan jadi penulisnya langsung membaca. Jadi saya lebih suka mengungkapkan seperti itu. Jadi kalau saya teman-teman bisa buka Instagram saya lebih suka membaca puisi kayak gitu. Apa? Instagram akunnya saya apa akunnya? @umu_han_18. Bisa tuh langsung di add. Langsung nambah 100 follower ya. Terus kalau misalnya menulis puisi, saya juga biasanya menulis puisi kalau misalnya di waktu luang seperti itu. Tapi standar puisi saya itu masih melankolis. Tidak bisa dinaikkan dengan kata-kata. Saya lebih suka membaca puisi yang ada anjing, asu dan lain sebagainya. Tapi untuk menulis sendiri saya ragu-ragu dan saya takut. Mungkin iman saya nggak kuat untuk nulis itu dengan tangan saya sendiri seperti itu. Jadi tipsnya saja gitu, gimana caranya bisa keluar dari zona nyaman saya gitu, tidak hanya nulis puisi yang melankolis terus dan lain sebagainya seperti itu. Cobalah sedikit-sedikit keluar dan ngomong asu sedikit gitu. Dulu saya pernah baca puisi bajigur, itu masih kayak deg-degan gitu, padahal waktu diucapkan lega kayak gitu. Jadi gimana caranya buat bisa keluar dari zona nyaman. Terima kasih. Kuliahnya di mana Mbak? Di UMY. Jurusan? Komunikasi penyiaran Islam. Oh, walah itu makanya komunikasi penyiaran Islam kok ngomong anjing asuh bajigur. Saran saya kalau pengen keluar dari zona nyaman pindah jurusan dulu ya Mbak. Terima kasih Mbak Hanifah dan akunnya tadi silakan di follow Mbak, silakan. Selamat malam, nama saya Ani. Dan saya pertama dari Jogja. Saya pertama kali datang di ngobrol Jokpin secara langsung kayak gini. Mau tanya, tadi kan sempat dijelaskan kenapa memilih puisi yang istilahnya bercanda, damai seperti itu, dan tidak ingin menulis puisi seperti Chairil Anwar karena mungkin salah satunya, kalau saya tidak salah tangkap itu untuk menyesuaikan anak-anak milenial juga zaman sekarang. Padahal saya pernah dengar ada aliran seni untuk seni kayak gitu, yang berarti itu penulis bisa menulis apapun tanpa istilahnya memperhatikan pasar pembaca seperti itu. Meskipun kita tahu ketika puisi yang kita tulis nantinya sampai di tangan pembaca, kita sudah tidak memiliki istilahnya kuasa atas karya tersebut. Jadi gimana tanggapan tentang aliran itu sama yang tadi latar belakang penulisan milenial? Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Jadi semacam matinya pengarang, gitulah kira-kira ya. Monggo. Ya, yang pertama ini bagus sekali itu tadi pertanyaannya mengenai diksi ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pilihan kata, citraan-citraan yang digunakan oleh seorang pengarang itu bisa jadi sifatnya personal. Artinya mungkin kalau Anda menulis puisi dengan diksi asu, anjing, toilet, Anda tidak akan bisa sefasih saya mungkin. Jadi diksi asu, toilet, kamar mandi, bajingan, itu mungkin memang hanya diperuntukkan untuk saya, misalnya gitu ya, contoh saja. Jadi Anda tidak perlu memaksakan diri, saya pengen menulis dengan diksi seperti siapa. Setiap orang pasti punya lingkungan diksi dan citraannya sendiri. Kalau Anda tidak pernah bergaul dengan
lingkungan sosial semacam itu tidak perlu. Contoh lain, hujan itu memang mungkin diciptakan untuk Sapardi, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita mau menulis puisi tentang hujan, kita harus mencari siasat atau cara lain. Yang jago menulis puisi tentang senja, Chairil Anwar misalnya. Jadi maksud saya begini, Anda akan menemukan sendiri pada saatnya diksi, citraan, dan gaya yang cocok untuk Anda itu seperti apa. Itu yang tahu Anda sendiri. Tetapi bahwa Anda tidak bisa memaksakan diri ingin menulis dengan diksi seperti siapa misalnya itu. Saya sampai sekarang tidak bisa membayangkan bahwa Sapardi Djoko Damono bisa menulis puisi dengan citraan celana, sarung, toilet misalnya itu. Saya pikir nggak cocok lah itu. Jadi masing-masing orang punya kekhasan, dan saya sangat menghargai ketika muncul para pengarang muda yang dia membawa kekhasan tersendiri yang tidak bisa saya lakukan, misalnya itu. Itu yang pertama ya. Jadi mengenai diksi. Nah, saya menulis puisi antara lain juga untuk memberikan semacam kemungkinan lain dalam hal tema, bahwa tema hidup manusia itu bukan hanya seperti yang ditulis oleh Chairil tentang kematian, cinta yang gagal, tapi banyak hal yang bisa ditulis. Jadi saya bukannya ingin melawan Chairil, tetapi ingin memperkaya, ingin juga mengeksplorasi tema-tema lain yang mungkin belum disentuh oleh para penyair lain. Karena kalau saya membaca Chairil kan saya membaca tentang hidup menunda kekalahan, mampus kau dikoyak-koyak sepi, isinya itu mengerikan semua, kira-kira begitu. Senja di pelabuhan kecil isinya kan muram, kira-kira itu. Lalu yang kedua apa ya? Pemaknaan oleh ini matinya pengarang tadi loh ya. Mas Hab seni untuk seni matinya pengarang, dan ini pendapatnya gimana? Gitu. Ya, saya setuju. Saya pernah mengatakan begini. Sebetulnya percuma seorang penyair menjelaskan tentang karyanya sendiri. Karena ketika karya itu ditulis dan diterbitkan, dalam arti tertentu dia menjadi milik publik. Dan pembaca memang bisa jadi akan menciptakan sebuah dunia baru yang belum tentu itu sama dengan yang dipikirkan oleh pengarang. Kalau tidak salah dalam buku biru ini juga saya mengatakan, pembaca tidak bisa menggunakan otoritas pengarang untuk memaknai karyanya. Otoritas berada di tangan pembaca. Makanya saya itu paling keki kalau sering ditanya oleh mahasiswa yang bikin skripsi. Kan sering saya tanya, kirim email, mau bikin skripsi tentang puisi saya, lalu membuat daftar, apa yang dimaksud Bapak dengan puisi ini? Wah itu, loh saya sudah mati ya kok ditanya. Jadi saya setuju pengarang sudah mati dalam konteks seperti itu. Dia tidak bisa menggunakan otoritasnya untuk menggiring pembaca bahwa pemaknaan yang tepat adalah seperti ini. Saya paling keki kalau diundang di mana-mana itu suruh menjelaskan makna puisi saya sendiri, karena itu bertentangan dengan prinsip yang saya anut. Nah, kalau Anda ingin menulis skripsi tentang puisi Chairil, Anda kan tidak mungkin menanyakan kepada Chairil, maksud puisimu apa? Oh, dia udah di kuburan kok. Itu analogi yang paling mudah. Tetapi sampai sekarang, itu saya sering pusing, dan saya pengen menghindar caranya bagaimana. Banyak mahasiswa membuat skripsi tentang puisi saya, lalu tanya ke saya, ini maknanya apa? Itu loh. Lo yang mau bikin skripsi itu kamu atau saya? Itu loh. Saya sudah susah-susah menulis, masih harus menjelaskan, itu loh. Kira-kira begitu. Jadi ini penting sekali, itu yang terakhir itu benar sekali menurut saya, bahwa sebuah karya sastra itu bisa menghasilkan dunia yang berbeda-beda di tangan para pembaca. Yang satu mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, sejauh mana
interpretasi pembaca itu bisa diterima itu kan tergantung argumennya saja, apakah dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya kira itu ya. Saya ada itu menulis puisi di sini, menulis esai di dalam buku biru, bahwa sebetulnya Anda jangan terlalu percaya pada penjelasan atau cerita pengarang tentang karyanya. Wah, karya saya ini saya tulis dengan berdarah-darah ketika saya sedang mengalami kesulitan hidup. Itu tidak penting itu. Saya bisa ngarang kalau soal itu. Puisi telepon genggam ini saya tulis ketika telepon genggam saya hilang, misalnya itu kan. Tapi kan cerita semacam ini nggak penting menurut saya. Jadi pengarang sudah mati, iya. Lalu seni untuk seni, seni untuk seni atau seni untuk masyarakat ya. Saya akan menulis puisi bukan untuk dinikmati oleh sesama penyair. Nah kalau seni untuk seni mungkin itu ya, menulis karya sastra berdasarkan prinsip-prinsip teori bagus sekali, tetapi susah dimasuki oleh orang lain. Nah ada hal-hal yang saya pertahankan mengenai apa ya, bahwa puisi itu harus ya mengandung pengendapan makna, tetapi bahwa puisi ini juga harus bisa berkomunikasi dengan pembaca. Jadi saya agak cair dalam hal itu, termasuk telepon genggam adalah salah satu bentuk kompromi saya, bahwa saya menulis puisi bukan untuk saya nikmati sendiri. Jadi mungkin mempertentangkan seni untuk seni atau seni untuk masyarakat dalam hal konteks karya saya mungkin tidak relevan. Ada kalanya saya memang berkompromi, dalam pengertian ya percuma saya menulis karya kalau karya saya menjadi dunia yang tertutup, tidak bisa dimasuki. Toh saya tidak mengorbankan hal-hal yang sifatnya apa ya, mengenai makna atau mengenai visi hidup itu sendiri, misalnya itu. Saya kira itu. Nah meskipun belum ditutup tetapi saya ingin, nah closingnya nanti ya. Iklan dulu dong. Jadi Mbak, kalau Mbak kepengen melihat bagaimana apresiasi, interpretasi atas karya-karya Jokbin, di sini juga disampaikan banyak contoh dari anak-anak muda. Bahkan saya membaca di sini Cica DR, seorang siswi SMA, itu pun bagaimana cara dia memaknai sebuah puisi Joko Pinurbo dalam karakter pemaknaan yang saya yakin bahkan jauh melampaui apa yang direncanakan oleh Mas Jokbin gitu ya. Itu disampaikan di sini. Dan proses-proses kreatif itu teman tadi yang pertanyaan keberapa 3 tadi ya. Kalau kepengen tahu bagaimana proses kreatif sebenarnya jangan di forum begini. Ini di sini ada semua, judulnya Bermain Kata Beribadah Puisi. Nanti Mbak bisa dapatkan di depannya. Oh tadi belum membagi akun Instagramnya ya Mbak ya. Ini apa aspirasi yang belakang-belakang tadi. Saya akan coba mengerti. Saya pernah muda juga. Oke teman-teman, sebelum kita tutup saya meminta kepada Mas Jokbin untuk menyampaikan 1-2 kata penutup, closing statement yang bisa bikin Anda deg dan pulang lalu langsung menulis puisi gitu ya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan untuk menutup bincang-bincang ini. Yang pertama saya ingin memberi contoh bagaimana cara kerja seorang penyair, bagaimana penyair itu berpikir mengenai sesuatu. Saya ambil contoh yang paling mutakhir. Kita sekarang menghadapi virus corona. Ya. Semua dari kita kalang kabut berpikir bagaimana menyelamatkan tubuh kita supaya tidak terkena virus corona. Itu yang sekarang menjadi kegelisahan umat manusia di seluruh dunia. Tetapi pikiran penyair mungkin beda. Penyair mungkin berpikir bahwa virus corona ini memang faktor yang diperlukan supaya kita berhenti sejenak, supaya kita ya memikirkan ulang mengenai peradaban ini. Tanpa virus corona mungkin dunia akan selalu dipacu oleh ideologi kecepatan. Sekarang banyak aktivitas bukan hanya di lingkup nasional tetapi bahkan internasional yang berhenti. Menurut saya berhenti sejenak itu memang penting juga untuk mengevaluasi kehidupan kita sendiri. Itu bagaimana
penyair berpikir mengenai sesuatu dibanding misalnya ahli kesehatan. Ini contoh sampel. Saya akhirnya merenung, ya memang virus corona sudah saatnya diturunkan supaya kita mawas diri dulu. Meskipun saya sedih karena banyak pertandingan sepak bola tertunda itu loh. Saya sedih sebetulnya karena renungan saya kan lewat nonton pertandingan sepak bola. Itu menurut saya suatu bentuk rekreasi dan kontemplasi kalau saya nonton pertandingan sepak bola. Sudah di depan gawang kok tidak gol. Jangan-jangan memang kayak gitu nasib manusia itu kadang-kadang. Sudah diperhitungkan kok membentur mistar misalnya itu. Banyak gol yang terjadi secara kebetulan. Nah, intinya banyak renungan. Saya mengambil contoh kasus virus corona untuk menjelaskan bagaimana seorang pengarang berpikir berbeda dibanding dengan yang lain. Kira-kira begitulah. Lalu yang kedua, Telepon Genggam ini hanya salah satu buku yang diterbitkan oleh Diva. Kalau Anda membaca buku puisi saya yang lain, judulnya Tai Lalat, diterbitkan Diva, mungkin akan muncul nuansa yang berbeda dari puisi-puisi saya. Lalu ada satu buku penting lagi, Bulu Matamu Padang Ilalang, karena itu berisi puisi-puisi sebelum periode celana. Puisi-puisi awal saya yang tadi saya katakan, ya puisi saya liris-liris saja kira-kira. Nah, sehingga memang kalau mempelajari perjalanan kreativitas seorang pengarang itu kadang-kadang memang perlu pengorbanan, karena kita perlu membeli semua bukunya supaya bisa membandingkan satu dengan yang lain dari waktu ke waktu, lalu Anda bisa mengambil hal-hal yang bisa Anda kembangkan sendiri. Saya kira itu. Lalu buku biru ini tadi, ini mungkin satu-satunya buku menyangkut proses kreatif saya yang diterbitkan. Saya mungkin tidak akan pernah menerbitkan lagi buku ini karena ini berisi dapur yang sifatnya personal. Nah, dengan membaca buku ini sebetulnya semua pertanyaan itu tadi ada jawabnya. Jadi memang jawaban yang paling efektif. Suatu saat Anda bacalah buku ini, semua pertanyaan tadi ada jawabnya. Mengenai tips itu sebetulnya ada Mas di sini, tapi tadi saya nggak ngaku. Tips dalam pengertian versi saya lah, cara menulis dan menyunting puisi bagaimana sebetulnya ada di sini di dalam buku ini. Lalu proses kreatif saya bagaimana juga di sini ada. Bagaimana karya saya diinterpretasi oleh pembaca yang berbeda-beda juga di sini ada. Lalu hal yang bersifat tadi ya personal, kira-kira riwayat masa kecil saya dulu bagaimana bersentuhan dengan bacaan juga ada. Sebetulnya ada semua. Ini saya katakan di bagian akhir supaya Anda ingat kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu jawabnya ada di buku ini. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, ini suasananya sangat meriah. Syukurlah, berbahagialah Anda di Jogja bagian barat disediakan sebuah fasilitas yang bisa Anda gunakan untuk saling belajar, untuk mengembangkan kegiatan literasi. Kalau di daerah timur itu sudah banyak, saya beruntung bahwa di daerah barat juga ada kafe basa-basi. Apalagi sebentar lagi bandara akan pindah ke Kulon Progo. Jadi memang jalur barat ini harus diperbanyak menurut saya. Ya. Saya senang ini banyak mahasiswa UMY yang hadir. Semoga slogannya itu kan berkemajuan ya. Muhammadiyah berkemajuan. Ya, yang berkemajuan. Termasuk sastra ini merupakan bagian dari usaha kita supaya kita menjadi manusia yang berkemajuan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik teman-teman. Jadi bagaimana virus corona itu sebenarnya satu pesan alam untuk membuat kita berhenti sejenak itu kan. Itu bikin saya makdek dan nanti langsung jadi puisi ya. Sembari kita menunggu berdirinya kafe basa-basi cabang Temon ya teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak akan menimpali lagi untuk tidak merusak kesucian closing statement dari Mas Joko Pinurbo. Sekarang sudah jam 10 lebih 15, sudah cukup malam.
Mudah-mudahan apa yang semua yang disampaikan dalam obrolan barusan bisa Anda bawa pulang dengan hati gembira. Kita akhiri ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Mas Joko Pinurbo dan untuk kita semua, mudah-mudahan berguna dan selamat berkarya. Terima kasih.